Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Meningkatkan Kecerdasan Emosi dan Spiritual, yang mana anggota dari kelompok 2, next slide nih guys. Yang pertama itu ada Citra Anggun Anissa, yang kedua Iva Darmayanti, ketiga Lailatul Rahmi, keempat Milanda Fiona Delviza, selanjutnya Nurul Aziza Rambeh, Tisa Adela, dan Yusraini Rezkia. Baiklah, untuk pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Citra Anggun Anissa. Kepada Citra Anggun Anissa, waktu dan layar disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian EQ. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain, serta menggunakan perasaan itu untuk membantu pikiran dan tindakan. Melatih siswa mengoperasikan komputer, menghitung, menghafal daftar, dan deretan angka adalah salah satu kebiasaan kognitif, namun pelatihan atau pengajarannya dapat membuat siswa menjadi pribadi yang konsisten, memiliki komitmen, bijaksana, dan kreatif. Merupakan bentuk sikap kecerdasan emosional yang harus dilatih sejak dini. Selanjutnya yaitu komponen EQ. Yang pertama yaitu kemampuan mengenali emosi diri. Kemampuan mengenali emosi diri adalah kesadaran diri mengenali perasaan sewaktu itu terjadi dari waktu ke waktu dalam kehidupan individu. Yang kedua, yaitu kemampuan mengelola emosi diri. Merupakan kemampuan untuk menangani perasaan agar perasaan terungkap dengan pas, kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan, dan akibat yang timbul karena gagalnya keterampilan emosional. Yang ketiga yaitu kemampuan memotivasi diri. Merupakan kemampuan individu dalam mengarahkan dan mendorong segala daya upaya dirinya bagi pencapaian tujuan yang diharapkan. Yang keempat yaitu kemampuan mengenali emosi orang lain. Kemampuan mengenali emosi orang lain disebut sebagai empati, yaitu kemampuan memahami perasaan orang lain serta mengkomunikasikan pemahaman tersebut kepada orang yang bersangkutan. Yang kelima yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain. Kemampuan membina hubungan merupakan kemampuan individu dalam mengelola emosi orang lain. Kemampuan tersebut membantu individu dalam mengelola emosi orang lain. Membantu individu menjalin hubungan dengan seorang yang terbuka dapat disukai oleh lingkungannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya, Saudara Citra. Selanjutnya untuk pembacaan materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aziza Rambe. Kepada Aziza Rambe, waktu dan layar disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada karakteristik EQ. Yang pertama ada berempati, yang kedua mengungkapkan dan memahami perasaan, yang ketiga ada mengendalikan amarah, yang keempat ada kemandirian, selanjutnya ada kemampuan menyesuaikan diri, yang keenam yang disukai, yang ketujuh kemampuan memecahkan masalah antar pribadi, yang terakhir adalah ketekunan dan kesetiakawanan. Eh, yang selanjutnya itu ada faktor-faktor dari EQ. Yang pertama ada dari lingkungan, yang kedua adalah keluarga. Nah, keluarga itu adalah orang tua adalah seseorang yang pertama kali harus mengajarkan kecerdasan emosi kepada anaknya dengan memberikan teladan dan contoh-contoh yang baik agar anak memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Yang ketiga yaitu kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan dapat matang jika telah mencapai waktunya. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya, Aziza. Selanjutnya untuk berikutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya Tisha Adela. Kepada Tisha Adela, waktu dan layar disilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang kelima yaitu penerapan EQ.
Dalam penerapan EKI di dunia pendidikan, maka seorang pendidik harus lebih banyak memotivasi, menasehati, dan mengajarkan kepada siswanya agar selalu bersemangat, menahan emosi agar menjadi seseorang yang berjiwa sosial yang baik. Contohnya, ketika berkenalan dengan teman baru di sekolah dan tersenyum kepadanya, maka kita harus memperlihatkan senyum yang baik dan ikhlas. Karena jika tidak, maka akan terkesan dipaksakan dan ini tentu tidak menyenangkan bagi orang tersebut. Yang keenam, ada beberapa tahapan dalam meningkatkan EKI. Yang pertama, mengenali, menyadari, dan meyakini bahwa emosi itu ada dan nyata dan sedang terjadi. Terdapat beberapa emosi dasar pada manusia, yaitu gembira, sedih, marah, takut, kecewa, jijik, dan heran. Misalnya, pada saat kita melihat seseorang menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan dan merasa marah dengan perilaku tersebut, sadarkan diri kita bahwa kita sedang merasa marah. Selanjutnya, mengelola emosi. Artinya menangani perasaan agar bisa terungkap dengan tepat. Kecakapan mengelola emosi ini tergantung pada kesadaran kita akan emosi diri yang sedang terjadi. Jika sudah menyadari emosi yang sedang dialami, pertimbangkan apakah cara yang bisa kita lakukan dalam mengekspresikan emosi memiliki keselarasan dengan situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya, memotivasi diri, yaitu menata emosi untuk mencapai tujuan yang sangat penting, berkaitan dengan pemberian perhatian untuk memotivasi dan menguasai diri sendiri, serta berekreasi. Selanjutnya, bersikap optimis, artinya memberikan semangat pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan lebih baik, serta meyakinkan diri sendiri bahwa harapan selalu ada. Selanjutnya, mengenali emosi orang lain, yaitu kita berusaha memahami bahasa nonverbal atau bahasa tubuh orang lain yang mengandung muatan emosi tertentu dan berusaha memahami mengapa orang lain menunjukkan emosi tersebut. Selanjutnya, membina hubungan sosial. Keterampilan membina hubungan ini akan menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan hubungan antar pribadi, sehingga akan menunjang keberhasilan dalam bidang apapun yang mengandalkan hubungan yang serasi dengan orang lain. Selanjutnya, merasakan kebahagiaan. Cara yang bisa dilakukan diantaranya adalah melihat hal positif yang dimiliki sehingga dapat menerima dan menikmatinya, baik saat sendiri maupun bersama orang lain. Melakukan kegiatan yang membuat diri kita merasa berguna, misalnya membantu orang lain dalam setiap kesulitan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya, Tisha. Untuk materi berikutnya akan disampaikan dan layar di Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya adalah visual question. Next, Isha. Yang pertama yaitu kecerdasan spiritual pengertiannya, di mana kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai dalam hidup, yaitu berupa kecerdasan menempatkan perilaku dalam konteks makna yang lebih luas, sehingga kecerdasan spiritual menjadi landasan pokok yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Next, kembali ke slides sebelumnya. Yang kedua adalah karakteristik SQ. Menurut Dimitri Mahayana, dalam Agus Nirmanto, di tahun 2001, di mana ciri-ciri orang yang memiliki spiritual question yang tinggi adalah yang pertama, memiliki prinsip dan visi yang kuat,
prinsip kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Yang kedua, mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman. Yang ketiga, mampu memaknai kehidupan. Dan yang terakhir, mampu mengelola dan bertahan dalam kehidupan dan penderitaan. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih Letu Rahmi yang telah menyampaikan materi. Untuk penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Milanda. Kepada Milanda, waktu dan layar disilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang ketiga yaitu faktor mempengaruhi tingkat SQ. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecerdasan spiritual seseorang adalah antara lain sumber kecerdasan itu sendiri atau God's spot, potensi kalbu atau hati nurani, dan kehendak nafsu. Sedangkan secara faktor utama yang mempengaruhi kecerdasan spiritual seseorang adalah faktor lingkungan yang lebih khususnya didominasi oleh peran orang tua dalam membina kecerdasan anak dalam keluarga. Manusia yang memiliki SQ tinggi cenderung akan lebih bertahan hidup daripada orang yang memiliki SQ rendah. Next. 4. Peran SQ. Sehebat apapun manusia dengan kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosional, pada saat-saat tertentu, melalui pertimbangan afektif, kognitif, dan konatifnya, manusia akan meyakini dan menerima tanpa keraguan bahwa di luar dirinya ada sesuatu kekuatan yang maha agung yang melebihi apapun, termasuk dirinya. Nah, kecerdasan spiritual atau SQ menyadarkan seseorang akan tujuan hidup dan pemaknaan kehidupan yang dijalaninya, bahwa hidup memiliki arah dan tujuan hidup, bahwa setiap kehidupan memiliki pemaknaan yang tidak sekedar makna-makna yang bersifat duniawi. Kecerdasan ini menjadi pedoman, arah, dan tujuan hidup untuk menjalani kehidupan. Next. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat Fussilat ayat 33, yang terjemahannya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 93 yang artinya, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan tersebut. Juga tampak dengan sangat jelas ketertarikan antara takwa, iman, prinsip, dan amal soleh yang merupakan indikasi kecerdasan spiritual. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kepada Yusraini Reskia, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan presentasinya. Next.